1 bulan menjalankan apa yang di YouTube Pak Haji. Alhamdulillah saya praktekin selama 3 hari. Terus saya dapat uang 10.500.000 tiba-tiba. Wow, tepuk tangan dong. Banyak jalanin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri dari Bali. Berikutnya satu. Pertanyaannya? Testimoni Pak Haji. Oh ya, boleh. Cepat ya. Saya udah 1 bulan menjalankan apa yang di YouTube Pak Haji. Alhamdulillah saya praktekin selama 3 hari. Terus saya dapat uang 10.500.000 tiba-tiba. Wow, tepuk tangan dong. Banyak jalanin apa? Saya tour guide Pak. Tour guide. Pak Haji, ya. Tinggal di Bali, tour guide di Bali. Tour guide sama tour and travel. Tour and travel. Ya. Oh, jadi banyak mempraktekin ilmu RDI apa? Dapat 10 juta. Bangun jam 00 ngaji, tahajud, senyum. Senyum bisa? Ya. Gimana senyumnya? Oke. Senyum, tahajud. Bu, kalau senyum itu sampai giginya kelihatan ya. Karena kalau gigi ibu nggak kelihatan, setannya nggak lari. Karena setan takutnya sama giginya ibu dan bapak. Mesti senyum. Terus? Sama bangun pagi, senyum, mandi pagi. Tahajud. Sholat duha. Qobliyah ba'diyah. Itu. Oke. Jadi gini ya Pak. Saya ulangi lagi ya. Kalau Bapak pengen penghasilannya net 10 miliar, bertahap ya, namanya proses. Nggak bisa protes ya, proses itu berjalan. Paksain sedekah subuh jangan bolong, paksain. Kedua, paksain setiap hari Jumat barokah, sedekahnya khusus, namanya sedekah Jumat barokah. Ketiga, paksain Bapak dan Ibu kalau sholat, ba'diyah qobliyahnya jangan sampai bolong. Paksain. 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur, 2 habis duhur, 2 sebelum asar, dan seterusnya. Bisa nggak tuh? Harus bisa ya. Soalnya Bapak dan Ibu yang hadir di sini, rata-rata kan usianya, udah di atas 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Jadi udah kadaluarsa, udah expired, udah kawin. Nah kalau Bapak dan Ibu bisa punya penghasilan sendiri tanpa kerja, tanpa usaha, tanpa seperti ada yang tulisan di sini, utang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil, itu kebanggaan tersendiri. Jadi ibu bisa ngasih anak, bisa ngasih cucu dengan cara apa? Bangun jam 00, paksain Bu jam 00 udah bangun. Minimal apa sih Ji manfaatnya bangun jam 00? Minimal tidak ada maling, tidak ada pencuri. Kenapa? Karena ibu ronda gitu. Jam 00 bangun, mandi, kletak-kletik, senyum, mandi pagi, paksain tahajud, paksain. Nah, kalau bisa, saya maunya baca Quran harus. Bedanya apa saja? Ibu Bapak lihat di YouTube, Bapak Presiden Habibie, dia sekolah di Jerman, itu dia selalu juara 3. Tidak bisa juara 1, tidak bisa juara 2, dan selalu juara 3 terus. Juara 1 siapa? Orang Yahudi. Juara kedua, orang Yahudi. Apa yang dilakukan orang Yahudi? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi. Dia tidak tahajud, tapi baca Quran kalau orang Yahudi. Kalau Pak Habibie bangun, wudhu, salat tahajud. Kalau yang orang Yahudi nggak tahajud, dia baca Quran 12 juz, setiap hari 12 juz, tiap hari. Nah dia juara 1 dan juara 2. Itu yang baca Qurannya dari 00 sampai matahari terbit. Nggak bisa. Kan 10 miliar net. Saya maunya 10 miliar. Buat ibu, pasti dapat Bu. Karena kan tamu-tamu saya udah dipraktekin. Kayak Roni, kayak Haji Marco. Itu waktu dia datang ke sini, 7 bulan yang lalu, itu dia punya kontrakannya cuma 6. Tapi sekarang kontrakannya berapa tuh? 21. Dulu Haji Marco waktu datang ke sini, nggak punya ruko. Sekarang rukonya 15. 15 rukonya. Dulu Roni waktu dia datang ke sini, omset warungnya cuma 20 juta per hari. Sekarang omsetnya Roni, warungnya tiap hari 600 juta.
Masa ibu sama bapak nggak termotivasi? Emang yang di jalan ini di mana? Di rumah. Kalau bapak dan ibu udah kesini bisa di sini. Terus emang yang di jalan ini susah? Enggak lah. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Nah, coba jalanin. Jadi kalau gue non muslim, ya kan udah ada contohnya di TikTok, di YouTube. Bapak dan ibu bisa lihat. Siapa namanya? Pak Hotman Paris Hutapea, kaya raya tajir melintir. Nanya Pak Haji, Ya. kalau seandainya bangunnya jam 00 lebih gitu, kalau setelah Boleh. Tapi besok kalau bisa jam 00 bangunnya. Misalkan bapak dan ibu kesiangan, bangun di jam 1, boleh. Jangan langsung, waduh, gua nggak ada, boleh. Kan kita, masa kita kalah sama Allah? Allah punya sifat apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Masa kita, udah tenang aja, Allah tuh maklum. Yang penting bapak bantu saya ngedur itu apa namanya? Di Jos, selama 99 hari. Pak Haji, kalau perempuan kan mens. Kebetulan kan ini udah pada lapuk semua. Apa pada men? Saya lihat kan udah pada lapuk, ya kan? Nah, bisa dah gitu. Lapuk itu apa bahasa Indonesianya lapuk? Udah tepok. Oh, dibulukan. Oh iya. Yang mana yang bulukan? Kayaknya ibu doang deh yang bulukan. Yang lain kayaknya enggak deh. Ibu doang. Semangatnya Pak dia. Semangatnya dan buka ya. Iya. Jadi maunya saya Pak, Bu. Kenapa saya maksain ibu mesti bangun jam 00 sama bapak? Karena bapak usianya udah di atas 30, udah di atas 40, udah di atas 50, udah di atas 60, udah di atas 70, udah di atas 80. Nah, usia di atas itu, 50 tahun ke atas, itu sakit-sakitan. Dan tidak ada orang yang bangun jam 00 punya penyakit, nggak ada. Nggak ada. Mau asam urat, mau diabetes, mau kolesterol, mau rematik, mau encok, nggak ada jam 00. Kenapa? Karena udah diuji sama nenek kita. Jadi nenek kita, kakek kita, zaman dulu tidak ada orang mati karena diabetes. Karena nggak ada penyakit diabetes zaman dulu. Kenapa? Karena orang zaman dulu mandinya itu pagi, jam 00 udah mandi. Malah kalau ibu nggak percaya, nenek kita dulu, kalau yang petani itu sebelum azan subuh dia udah nuntun kerbonya ke sawah tuh ngebajak. Kalau yang istrinya udah sisiran, udah seritan, hordeng udah dibuka tuh sebelum azan. Kenapa lahir ke cucunya ini sekarang bangunnya siang? Udah gitu nggak pernah mandi lagi. Kalau libur, kalau kerja baru mandi. Aduh. Nah, coba paksain. Ya. Terakhir, tadi ada yang ngomong HP. Nih, paksain ya. Bisa nggak kalau bangun tidur sebelum kakinya turun ke lantai? Pada saat kita bangun tidur, yang dicari Allah, jangan yang dicari HP. Kita kan bangun tidur dicari HP. Mana nih HP? Gak boleh, harusnya dicari Allah dulu. Terima kasih Allah, terima kasih. Pagi ini saya, suami, saya, istri, anak-anak, cucu kalau ada, dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Kalau masih ada pasangan, pernikahan panjang. Ini aja dulu, paksain. Nanti setelah itu baru senyum, mandi, paksain Pak, saya maunya pokoknya tahajud. Paksain Pak kalau bisa baca Quran. Bisa gak Bapak dan Ibu paksain baca Quran? Pelan-pelan, lumayan Pak, Bu, buat tabungan kita dikubur. Jadi nanti dikubur kita terang. Daripada Bapak dan Ibu ngaji, majelis taklim, nggak salah juga, bagus banget. Tapi dia maksain gak baca Quran 12 juz? Nggak ada majelis taklim maksain baca Quran 12 juz. Dia cuma ngajarin baca Quran doang. Bagus gak? Bagus banget. Tapi lebih bagus lagi kalau kita target 12 juz deh. 12 juz deh, gitu. Atau ibu ngumpul nih, pengajian, bagus, nggak salah. Tapi dia maksain nggak bangun jam 00? Enggak. Cuman di sini doang yang maksain bangun jam 00. Tapi kan contohnya banyak. Ekonominya naik, pelan-pelan naik. Yang tadinya karyawan, kan kita punya tamu, Pak. Dia jadi kabit. Kalau Bapak dan Ibu pernah kerja di kantor, ada yang namanya kabit. Kabit tau nggak kabit? Jabatan kabit. Kepala bidang, kabit. Dia diturunin sama perusahaannya jadi staf. Diturunin lagi sama perusahaannya jadi anak perusahaan. Jadi udah jadi kabit, kepala bidang. Diturunin lagi jadi staf. Udah jadi staf, diturunin lagi di anak perusahaan. Dia nanya, Pak Haji, bisa gak saya jadi kabit?
Saya maunya kamu jadi kepala kantor cabang. Oh, kepala kantor cabang? Gue aja naik di perusahaan induk aja udah bersyukur. Gimana gue mau jadi kepala kantor cabang? Maksud kamu apa? Kan tamunya Pak Haji kan ada ketua DPR RI, ketua MPR RI. Kalau yasinan saya diajak dong, dikenalin. Nggak usah, ngapain? Udah, kamu nanti pasti ketemu ketua MPR RI, pasti ketemu. Dari mana ceritanya? Ah, saya nggak tahu dari mana ceritanya. Dia lakukan tuh Pak ilmu RDAY Pak. Dari anak perusahaan, kerja di anak perusahaan tuh udah dikotakin Pak, udah dikotakin apa namanya itu? Jadi udah nggak, ya maksudnya udah nggak mungkin lah. Udah jadi anak perusahaan. Jadi kalau kerja di induk gajinya 12 juta. Kalau kerja jadi anak perusahaan mungkin gaji separuh lah, 6 juta. Dia lakukanlah ilmu RDAY, dia naik jadi karyawan di pusat, kepala di kantor wilayah Kanwil. Dia praktekin ilmu RDAY, dia jadi kabid, kepala bidang lagi. Dia praktekin ilmu RDAY, sekarang jadi kepala kantor cabang, Kakacap, kepala kantor cabang. Nah kemarin dia ketemu, besok dia mau ada di IMI, Ikatan Motor Indonesia. Salah satunya ada ketua MPR Pak Bambang Susatyo. Ketemu tuh. Nah maksud saya, ini bisa, maksud Bapak dan Ibu nggak bisa. Jadi jangan mengharap gini, Pak Haji anak saya belum kerja, pasti kerja. Jangan bilang anak saya belum kerja, pasti nanti kerja. Tapi gajinya kecil, pasti nanti suruh meraktekin ilmu RDAY. Anak Bapak kan baru ngelamar, ini udah digencet Pak. Turun loh jadi staff. Turun loh ke bawah lagi jadi anak perusahaan. Saya baru ketemu kemarin di Seafood Santosa di Alam Sutra. Dia curhat ngobrol sama kita. Kok bisa Yus? Nggak tahu juga gue. Namanya Ayus. Jadi dia kerjanya di Jam Sostek. Tahu Jam Sostek? Nah, jadi dia kerja di anak perusahaannya. Namanya PT PT Bijak. PT Bijak deh. Paling bawah. Naik jadi karyawan Jam Sostek. Naik lagi jadi kabid, sekarang dia jadi kepala kantor cabang Jam Sostek. Wow, tepuk tangan dong. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.